Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia saham. Sobat traders, kali ini kita akan mereview saham-saham yang potensial buat scalping harian atau swing 1 November 2021. Sebelum kita lanjut, sekedar informasi buat rekan-rekan trader, baik khususnya buat yang pemula, yang expert juga bisa. Kami ada membuat ebook seputar trading saham. Judulnya adalah Tips Sukses Trading dan Cuan Konsisten. Jika berminat, bisa kontak admin Master Cuan di 089580614836 atau 081225221838. Jadi materinya ada sebanyak 23 halaman ya kalau kita lihat. Ini bisa juga kita lihat dari sini, sobat trader. Ini tips sukses trading dan cuan konsisten. Ini kunci sukses adalah belajar berkorban dan disiplin. Oke, sekarang kita mereview saham yang pertama. Yang pertama akan kita review dulu adalah indeks harga saham gabungan. IHSG hari Jumat ditutup menguat sebesar 1,03% pada harga 6.591,3462. Jadi rebound ya, sudah rebound dari hari sebelumnya. Jadi 2 hari terakhir ini mengalami penurunan. Nah, ini rebound. Jadi potensi lanjut ya kalau kita lihat secara stokastik juga sudah mulai ini membentuk golden cross. Jadi IHSG potensi lanjut ya kalau kita lihat. Next, yang pertama adalah saham Pren. Pren kalau kita lihat secara tren lain ini sudah kita bahas juga beberapa hari sebelumnya bahwa sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi ini falling WG, kemudian support mantul di support di harga 81. Ini tadi ditutup menguat sebesar 5,88%. Close-nya itu di harga 108. Jadi yang masuk di harga 84 sudah cuan ya. Nah, masih bisa hold karena potensi masih di bawah naik ya, lebih besar kalau kita lihat. Ini kita lihat golden cross-nya di sini dan kita perhatikan juga ya. Di sini masih sudah area jenuh beli, tapi belum ada indikasi atau tanda-tanda pembalikan arah berupa dead cross. Sementara MACD kalau kita lihat secara osilator histogramnya masih bullish divergence. Nah, kalau kita lihat secara ini ya, dengan ini secara order book dulu kita lihat tadi volume tradingnya itu sebanyak 19,8 juta lot dengan nilai transaksi mencapai 210,3 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya tadi itu 106. Nah, yang masih ada yang punya barang adalah YU. YU ini masih punya barang sebanyak 2,3 juta lot di harga averaging 106,9. Harga last tadi kan 108 berarti sudah profit. Nah, kalau kita lihat secara bandarmologi Pren untuk time frame daily-nya itu hari pertama sampai hari kelima itu ada yang akumulasi ya. Untuk asing distribusi 5 menit terakhir. Nah, 5 menit terakhir memang distribusi ya, tapi 5, 10, 20 menit terakhir itu akumulasi. Di sini ada distribusi dan juga akumulasi. Jadi ini masih potensi lanjut ya. Kalaupun ada koreksi-koreksi ringan, tapi potensi lanjutnya jauh lebih besar. Next, saham berikutnya adalah KPIG. KPIG kalau kita lihat secara tren lain ya, kita bisa lihat di sini. KPIG ini membentuk candle doji ya. Nah, sementara sebelumnya itu membentuk candle hammer ya, mantul di area supportnya di 99. Nah, tadi ditutup menguat 102 ya, 0,00%. Walaupun antara pasukan buyer dengan sellernya sama kuat, tapi potensi lanjut sebenarnya lebih besar karena kalau kita lihat stokastiknya membentuk golden cross di area jenuh jual atau oversold. Sementara untuk ininya memang kita lihat masih ini ya, masih satu untuk MACD. Jadi ini potensi juga sebenarnya lanjut walaupun mungkin pelan-pelan ya kalau kita lihat.
bisa kita cek di sini dulu. Nah, ini kalau untuk printnya dulu KPIG. KPIG kita lihat, dan di sini kita lihat ya. Ini bisa kita perhatikan secara order book tadi volume tradingnya cukup banyak ya, 200.778 lot dengan nilai transaksi sebanyak 20 miliar ya. 20 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya 102. Jadi tadi harga rata-ratanya itu 102. Dan itu juga sebagai harga lasnya ya. Dan kalau kita lihat di sini PD masih ada punya barang 35.254, 361,9 juta lot. Ini kurang ini ya. Kurang mampu untuk mengangkat atau menaikkan harga saham ini masih tarik ulur. Tapi kalau secara Bandar Morogi 5 menit terakhir tadi memang ada yang melakukan distribusi, jadi potensi dibuat turun dulu ya. Kalau kita lihat asing juga masih distribusi. Tapi secara daily, nah ini untuk daily time frame dailynya sendiri satu hari tadi hitungannya akumulasi, tapi asing distribusi. Jadi masih secara Bandar Morogi order book dan activity summary atau broksumnya itu masih wait and see. Kalau untuk ini sendiri juga masih menunggu candle konfirmasi berikutnya. Tapi layak pantau ya untuk KPIG ini. Malah masuk cicil-cicil dikit ini sudah besar, potensi sebenarnya besar ya. Next saham berikutnya adalah ADI. ADI kalau kita lihat ini tadi ya. Nah ini kita lihat tadi membentuk short bullish ya, candle short bullish. Jadi setelah retrace, setelah naik di sini tinggi, kemudian mengalami retrace penurunan ada sekitar 4 hari seminggu ya. Di harga low-nya ini di harga 1000. Jadi untuk ADI ini mengalami retrace di harga 1000 ya, yang di sekitar sini. Nah ini potensi naik sebenarnya kalau secara trend line, karena ini sudah mengalami fase penurunan ya. Fase penurunan kemudian pembalikan arah. Jadi sudah mungkin kalau kita lihat secara ini auto Fibonacci mungkin kita akan melihat. Nah ini sudah di area, jadi sudah mantul di zone 0,5. Jadi harga Fibo 0,5 di 940 mantul di situ ya kalau kita lihat. Jadi sudah mantul di 0,5. Nah, ini kalau kita lihat di sini untuk stokastiknya sendiri ini sudah membentuk golden cross di zona oversold. Jadi sudah ada pembalikan arah di zona jenuh jual. Tapi secara MACD ini menarik ya karena masih divergent bullish, masih bearish divergence. Kita lihat histogramnya sendiri masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Jadi ini antara stokastik dengan MACD itu ada kontradiksi atau bertolak belakang, sementara stokastik dengan tadi Fibonacci retrace-nya itu malah sejalan ya kalau kita lihat. Jadi sebenarnya kalau secara teknikal chart candlestick dan stokastik ini potensi naik, tapi MACD masih potensi turun, masih turun ya, belum ada indikasi pembalikan arah. Kita cek secara broker summary dan ini kalau kita lihat ADI. Nah, order booknya sementara di sini kita lihat ya, ini kemudian di sini ADI. Yang kita lihat di sini, kita lihat dulu secara order book. Untuk order booknya sendiri tadi volume tradingnya cukup banyak ya, 273.259 lot dengan nilai transaksi sebanyak 28,5 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya itu di 1043, tadi ditutup di 1050 ya, artinya menguat 2,9%. Nah ini di sini menarik di activity summary atau broksumnya sendiri, NI masih ada nyimpan barang 16.795 sebanyak 1,8 miliar. Di harga 1048, sementara harganya itu 1050, artinya sudah profit ya.
Ini sebenarnya kalau kita lihat seperti ini potensi-potensi naik sebenarnya ada, karena kalau potensi-potensi naik sebenarnya ada, tapi kita kembali lagi bahwa kadang bandar juga berpengaruh ya. Nah kalau kita lihat di sini secara bandarmologi untuk time frame daily-nya ini distribusi malah kalau kita lihat ya. Nah, asing juga ikut distribusi. 5 menit terakhir kalau kita lihat juga ini distribusi ya. Jadi ini kalau secara bandarmologi potensi dibawa turun ada, tapi secara activity summary dan order book serta stokastik kalau kita lihat tadi di sini ini potensi sebenarnya naik ini, walaupun yang masih di potensi turun. Jadi ini sebenarnya ya wait and see lah. Kalau yang sudah masuk di harga 1020 berapa itu 1029 ya, ini sudah profit, ini jaga-jaga aja, siap-siap. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung melihat bahwa ini potensi naik ya, karena kalau lihat nih stokastiknya di sini. Next berikutnya adalah film. Film kalau kita lihat tadi ya, kita lihat ini. Nah ini membentuk candle doji ya, gravestone doji. Gagal break sebenarnya di sini beberapa hari yang lalu, kemudian ini mengalami penurunan. Jadi ini bisa jadi mantul di sini, tunggu di sini baru naik lagi atau turun lagi. Ini potensi untuk naik sebenarnya ada, karena bisa jadi ini mantul di sekitar ini. Tapi posisi turun juga ada ya kalau kita lihat. Jadi ini wait and see ya kalau kita lihat. Untuk secara chart candlestick saya bilang wait and see, tapi kalau stokastik sudah indikasi turun ya, karena ini membentuk dead cross pun dengan MACD malah membentuk bearish divergence bullish, bearish divergence. Nah kalau kita lihat film ya secara ini, kita lihat film ini kalau kita lihat ini film. Nah ini EF yang punya ya, ini IF tadi 50.292 lot ya, 2,1 miliar kalau kita lihat. Jadi yang paling banyak punya film itu IF. Ini order booknya kita lihat tadi, volume trading itu 273.259, tutup di harga 1050 dengan nilai transaksi 28, ini tadi salah, maaf ya tadi salah. Ini tadi volume trading untuk film sendiri secara order book 115.736 lot, ditutup di harga 420. Kalau kita lihat nilai transaksinya 4,9 miliar. Averaging atau harga rata-ratanya itu 420. Ini kalau kita lihat ini IF sudah masuk di harga buy tadi ya, apa di harga close ya, dia masuk buy close. Nah, kalau kita lihat di sini secara bandarmologi, nah 5 menit terakhir distribusi ya kalau kita lihat. Asing juga distribusi. Time frame daily-nya kalau kita lihat, nah ini time frame daily untuk 1 sampai 5 hari terakhir ini akumulasi, tapi untuk asingnya sendiri ini distribusi. Jadi ini wait and see ya kalau kita lihat. Ini potensi di bawah turun masih ada ya kalau kita lihat, karena ini sudah, ini kita lihat di sini. Nah, kalau kita tarik agar stokastik di sini ini break ya kalau kita lihat, break oversold, jadi potensi di bawah turun ke sini ada ya. Untuk film sini tunggu aja di bawah sini kalau mau masuk ya, tunggu di sekitar 308 atau bisa juga tunggu di sini di 346. Next berikutnya adalah Bit tadi ditutup dengan harga 63 ya, ada kenaikan 5%. Kalau kita lihat ditutup dengan candle inverted hammer ya, kalau kita perhatikan ini inverted hammer ya. Nah, sudah mantul di sini. Oh belum, mantul di harga-harga sini 63 ya, di sini. Ini Bit juga sebenarnya potensi naik sebenarnya ada kalau kita lihat secara MACD. Ini kita lihat golden cross-nya di sini, potensi ada ya. Kalau stokastik MACD sama
isolator histogramnya mulai menurun di bawah area negatif ya, artinya potensi membentuk bullish divergence sebenarnya ada. Ini menarik ya buat bit ini. Kalau kita lihat, nah ini kita pengen tahu ya yang punya barang di bit itu siapa yang punya barang. Nah kalau kita lihat, nah, menarik ya kita lihat ini. Bit ZP ada punya barang itu 1,8 juta lot ya, dengan nilai 11,68 miliar. Harga rata-ratanya itu 63 per lembar saham. Jadi tadi masuk buy close ya, karena kalau kita lihat di sini, nah ini harga 63 close-nya tadi. Ini volume trading sangat banyak ya, 6,6 juta lot dengan nilai transaksi mencapai 41,3 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya itu 63 rupiah per lembar. Ini ada kenaikan 5% ya, artinya 3 tick. Nah ini kita lihat harganya ya, harga dan volume tradingnya sendiri kalau kita lihat. Nah ini kita lihat ini 3 juta ya untuk antrian ininya sendiri, antrian lot di area bit itu 3 juta lebih. Sementara untuk offernya cuma 1 juta. Tapi menariknya di sini secara bandarmologi justru ini distribusi ya, kalau kita lihat nih. Baik asing maupun lokal ini sama-sama distribusi dengan time frame daily. Coba kita lihat yang 5 menit. Nah, ini menarik. 5 menit terakhir 1 sampai 5 menit terakhir itu ada akumulasi ya. Nah, sama dengan asing juga ada akumulasi. Ini potensi naik ya. Cukup besar potensi naiknya ya. Next berikutnya adalah saham TLKM. TLKM kalau kita lihat secara trendline tadi ditutup menguat ya 1,33% setelah memantul di sini ya, harga pantulannya kemarin itu di 3.710. Nah, tadi membentuk candle long white body. Mantul di sini ya dia sini. Ini masih wait and see ya kalau kita lihat. Tapi potensi naik sebenarnya ada ya, karena di sini sempat naik ke harga 3.360 high-nya ya. Jadi ini sudah fase uptrend, kemudian red trace berapa hari, kemudian kembali tadi menguat. Nah, kalau kita lihat secara stokastik ini membentuk golden cross di sini, jadi potensial ini ya buat lanjut. MACD juga mengindikasikan ini, histogram osilatornya juga ya. Kalau kita lihat ini perubahannya di warna merah ke warna kuning ini artinya mengindikasikan mulai histogramnya mulai mengecil ya, lebih besar isolator sehari sebelumnya dibanding isolator ketika market terakhir tutup ya, hari terakhir market. Nah kalau secara kita lihat secara broker summary Telkom ini BK ada nampung barang sebanyak 129.459 lot dengan sebesar 49 miliar. Harga rata-ratanya 3.782,6 ya. Jadi harga averaging itu 3.782, sementara tadi kita lihat TLKM ini secara order book ditutup di harga 3.800. Nah, volume trading kita bisa lihat ya 70.400, 309 lot dengan nilai transaksi 266,2 miliar. Harga rata-ratanya yaitu 3.780 rupiah per lembar saham. Nah, kalau kita lihat secara bandarmologi tadi 5 menit terakhir ada yang melakukan akumulasi ya. 10 menit dan 20 menit terakhir juga, kalau kita 10 menit kali 5 berarti 50 menit terakhir dan 100 menit terakhir tadi itu akumulasi. Walaupun asing distribusi ya kalau kita lihat. Untuk day time frame daily-nya sendiri overall semua akumulasi. Kecuali asing 5 hari terakhir itu ada distribusi, tapi 10 dan 10 dan 20 hari terakhir akumulasi. Jadi potensi lanjut ya secara bandarmologi. Dan order book juga kalau kita lihat tadi
Ini 150 antrian ya, kalau kita lihat dari atas antriannya ini 150.500. Kalau untuk antrian overnya sini 221, 212 ini ada indikasi penurunan, tapi ini kan sifatnya saat ya. Kalau ini kita lihat justru BK sama DX ya, ada nampung barang lumayan banyak. Ini potensi naik besar ya TLKM. Next, CAC kalau kita lihat tadi ditutup menguat ya 2,00%. Ditutup di harga 102. Nah, ini kalau kita lihat ini fase uptrend ya, kalau kita lihat trennya lagi naik. Walaupun gagal break di harga 114, tapi kemungkinan lanjut juga masih ada. Karena ini ditutup tadi dengan candle inverted hammer. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara stokastik ini masih terjadi pantulan golden cross di area stokastik 49 ya, 0,14. Nah, MACD sendiri sudah membentuk bullish divergence, sementara Gardier signal dan MACD sudah dead cross ya di sini. Dan ini masih lanjut. Ini potensi secara teknikal potensi lanjut. Tinggal kita cek secara fundamentologi. Kalau kita lihat secara order book tadi ditutup ya di harga 102. Ini menarik, volume trading 1,7 juta lot ya, dengan nilai transaksi sebanyak 17,8 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya 103. Kita lihat tadi di harga 103 ya. Nih tadi. Nah, ini ditutup tadi 102. Ini kalau kita lihat antrian lotnya sendiri di bid itu totalnya 171.427. Kalau untuk antrian lot di offer itu 415.200 per pound. Jadinya banyak yang melakukan, banyak yang nahan ya, banyak yang menjual. Nah, secara broker summary kita lihat CC ini masih ada menyimpan barang 25.215 lot sebesar 259 juta. Terlalu banyak ya. Kalau kita lihat ini nggak ngaruh ya, jadi yang nyimpan barang ini nggak ngaruh. Nah, secara fundamentologi kita lihat time frame daily 1 dan 5 hari terakhir akumulasi. Asing juga 10 sampai 20 hari terakhir akumulasi. Tapi 1 sampai 5 hari terakhir dia distribusi, berarti tukaran barang di sini terasing dengan domestik. Kita lihat secara time frame 5 menit terakhir. Nah, ini menarik, 5 menit terakhir ternyata ada yang distribusi. Asing juga distribusi ya, netral. Ini wajar, tadi kita lihat ini di sini karena close-nya itu di harga 102, high-nya 108, jadi 6 tick ya, 6 tick terakhir itu banyak yang melakukan distribusi. Jadi bisa kita lihat di sini distribusi. Tapi secara overall ini masih potensi lanjut ya. Cak. Next, saham berikutnya Real kalau kita perhatikan ya, secara trend line ini sudah mengalami penurunan panjang ya kalau kita lihat. Ini dari sini kita lihat ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah pola triangle ya, triangle pattern. Ini tadi ditutup menguat ya 1,05% di harga 96. Jadi ini sebenarnya potensi sudah tinggal naik ya kalau kita lihat. Tapi menunggu volume trading banyak yang masuk. Nah, ini kalau kita lihat secara stokastik kita lihat ini sudah golden cross di sini. Tapi ini bukan jaminan ya, karena beberapa sebelumnya juga sini golden cross juga naiknya di sini cuma turun lagi.
jadi belum ada indikasi ya. Kalau kita lihat secara stokastik, MACD kalau kita lihat di sini potensi naik ya, karena ini sudah ada osilator histogramnya itu sudah mulai menurun ya. Jadi secara technical analysis, chart candlestick, stokastik dan MACD sebenarnya potensi naik untuk real. Tapi kita juga mesti cek volume tradingnya, bandarmologinya yang punya barang siapa, dan broker summary-nya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk order book kita lihat di sini tadi ditutup di harga 96. Nah, ini volume tradingnya cukup banyak ya. 378.158 lot dengan nilai transaksi 3,6 miliar. Harga rata-rata 95. Jadi bisa kita lihat ini potensi diangkat sebenarnya ada. Kalau kita lihat ini real secara order book ya. Dan secara activity summary-nya ini YP masih ada nyimpan barang ya, 27.865 lot, 267,2 juta ya di harga 95. Artinya mereka tadi buy close dan sempat dapat di harga 95. Jadi artinya tadi YP maupun AT serta BK itu masuk di harga buy close. Karena kalau kita lihat ya, ini averaging mereka 95 dan ini kita lihat tadi close-nya di 96 tapi 95 di harga bid. Ini antara real order book dan broker summary ini masih indikasi wait and see ya. Nah, kalau kita lihat untuk real di bandarmologi 5 menit terakhir malah justru distribusi ya. Masih ada akumulasi tapi nggak ini ya. Nah, daily-nya setelah terakhir akumulasi. Jadi ini potensi naik sebenarnya lebih besar ya untuk real ini. Next saham berikutnya adalah SMGR. Nah, ini SMGR kalau kita lihat 3 hari terakhir ini strong bullish ya. Setelah di sini di hari keberapa ini membentuk golden cross di sini, kemudian ini naik. Dan ini sudah sempat ke harga high-nya itu 9.225. Tapi gagal break di 9.225. Tadi close-nya 9.100, kenaikannya 3,12%, membentuk candle long white body. Nah, ini stokastik indikasi naik ya. Kalau kita golden cross di sini ini belum ada indikasi dead cross, sama dengan MACD juga belum berdasarkan osilatornya masih mengalami kenaikan ya. Nah, kalau kita lihat order booknya dulu ya, kita lihat ini tadi ditutup 9.100 dengan volume trading 290.985 lot. Nah, kalau kita lihat nilai transaksinya itu 262,7 miliar, sangat banyak ya. Nah, ini harga rata-rata per lembar sahamnya 9.027. Persentase kenaikannya 3,1% ya. Ini kita lihat ini volume lanjut sebenarnya harga akan lanjut sebenarnya ada. Nah, kalau kita lihat secara broker summary tadi BK ada nampung barang ya 38.040 lot sebanyak 34,6 miliar di harga 9.047. Nah, kalau kita lihat ini harga BK di bawah harga lastnya ya,
Kalau harga PD di atas harga lasnya, tapi ini PD kemungkinan buy close. Jadi kemungkinan masih naik ya kalau kita lihat ini antara order book dengan broker summary. Tinggal bandarmologinya kita cek. Bandarmologi secara time frame daily-nya juga ada akumulasi ya. Jadi 1 sampai 5 hari terakhir itu akumulasi domestik maksudnya. Ini walaupun tadi ada yang melakukan distribusi ya 5 menit terakhir, tapi overall secara keseluruhan ini potensi lanjut sangat besar untuk SMGR. Next, INTP sama dengan SMGR ya, 3 hari terakhir itu menguat strong bullish, tapi INTP kelebihan ini sudah break di harga 11.725 ya, atau 11.000 ya benar 11.325, dan ini tadi ditutup menguat ya sebesar 1,72% di harga 11.825. Jadi setelah 1W di sini, break 1W di harga 11.325 ya. Atau 11.000 ya benar. Nah, ini stokastiknya kita lihat di sini membentuk golden cross walaupun di zona overbought. Jadi belum ada tanda-tanda pembentukan dead cross. Kalau kita lihat MACD juga sama, osilatornya masih menunjukkan bullish divergence. Dan garis signal dan MACD belum ada tanda-tanda pembentukan dead cross. Jadi potensi lanjut sebenarnya masih besar ya INTP. INTP sendiri tadi kita lihat PD lumayan banyak ya, megang barang itu 18.379 lot. Kalau kita nilaikan ini 21,7 miliar di harga 11.802, berarti di bawah harga tutupan tadi ya, di bawah harga tutupannya ya, ini tutupannya 11.825. YU di atas harga tutupan tadi ya, berarti ini semuanya masuk buy close. Menarik ya, INTP 5 menit terakhir akumulasi, asing distribusi ini akumulasi. Kalau secara time frame daily juga sama ya, masih akumulasinya. Sebenarnya potensi lanjut ada ya, sangat besar juga ya INTP ini, walaupun tadi membentuk candle yang mirip-mirip spinning tops ya. Artinya tinggal menunggu candle konfirmasi berikutnya apakah akan terbang lagi atau malah gagal break. Tapi antara tiga ini chart candlestick, stokastik dan MACD indikasi naik ya kalau kita lihat. Next, saham berikutnya adalah Wika. Wika kalau kita lihat tadi ini ya, ditutup menguat 1,63% di harga 1.245, membentuk candle inverted hammer. Jadi retrace ya, setelah retrace di sini kemudian membentuk candle reversal bullish, tapi belum ada jaminan sebagai pembalikan arah. Jadi kita mesti menunggu untuk melihat candle berikutnya. Tapi stokastik sudah ada indikasi golden cross, artinya sudah ada indikasi pembalikan arah yang cukup sebagai signal atau tanda buy untuk masuk ya. Tapi MACD belum ada, masih bearish sideways kalau MACD berdasarkan isolator histogramnya. Kita cek Wika secara ini ya. Wika sendiri kalau kita lihat secara order book tadi ditutup di harga 1.245 dengan volume trading sebanyak 455.699 lot dengan nilai transaksi 57,2 miliar. Ini cukup banyak ya kalau kita lihat volume tradingnya.
Nah ini menarik, secara broker summary ini malah sebenarnya distribusi. Kalau kita lihat walaupun tadi CEC ada punya barang ya sebesar 5,5 miliar 39.777 lot di harga 1.253, artinya di atas harga tutupan. Nah kalau kita lihat ini benar ya, secara bandermologi ternyata distribusi untuk time frame daily-nya. Nah 5 menit terakhir, nah sama distribusi. Ini potensi di bawah turun ya, ada kalau kita lihat belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Ini mungkin hanya pengaruh indeks harga saham gabungan yang menguat ya. Next saham berikutnya adalah Breeze. Breeze kalau kita lihat secara trendline ini masih fase sideways. Ini tadi ditutup dengan candle doji. Ada penguatan 1,44% ya kalau kita lihat. Oh ini spinning tops kalau kita lihat ya. Tadi ditutup menguat 1,44% pada harga 2110. Masih satu kita tunggu pantulannya di harga 2000 atau bisa juga pantulannya di sini di 2070. Ini masih wait and see, menunggu candle konfirmasi berikutnya secara chart candlestick. Stokastik sudah berpotensi membentuk golden cross tapi belum ada kepastian. Itu juga masih menunggu candle konfirmasi berikutnya. Kalau kita lihat MACD-nya ini masih osilator histogramnya justru bearish divergence. Justru masih akan mengalami penurunan ya. Nah, kita lihat secara order book Breeze tadi ditutup di harga 2110. Ini volume trading cukup banyak ya, 261.253 lot dengan nilai transaksi mencapai 55 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya itu 2105. Ada kenaikan 1,4% ya. Tapi kalau kita lihat secara broker summary-nya ini justru fase distribusi ya, walaupun SP punya barang 3,3 miliar sebanyak 15.709 lot ya di harga 2108, tapi ini masih fase distribusi ya. Kalau kita lihat ini fase penjualannya tadi ya cukup kuat, jadi masih potensi di bawah turun ya. Ini kita lihat juga bandermologinya distribusi. Distribusi ya. 5 menit terakhir juga sama ya. 5 menit terakhir ada akumulasi tapi nggak ngaruh ya. Kita lihat. Ini masih potensi di bawah turun masih besar ya. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Tapi bisa sobat trader pantau ya kalau berdasarkan chart candlesticknya di sini. Karena ini spinning tops. Tapi masih di indikasi masih mengalami penurunan. Next saham berikutnya adalah BBRI. BBRI kalau kita lihat secara trend lain setelah menguat di sini ya. Nah, ini setelah mengalami ini kenaikan yang cukup signifikan. Nah, di sini sudah patah tren ya. Trennya sudah patah, kita lihat bisa di sini ya. Nah, ini di sini tadi ditutup melemah ya. Menguat 0,24%. Candlenya bearish karena harga opennya lebih tinggi daripada harga tutupan. Jadi close-nya tadi 4.210. Ini masih wait and see lah kalau begini, karena bisa jadi ini membentuk yang disebut dengan sideways, apakah bullish atau bearish. Karena secara stokastik kita lihat belum ada indikasi membentuk di golden cross. Dan justru secara sebaliknya secara MACD justru mengalami yang disebut dengan bearish divergence di sini ya, membentuk garis dead cross antara garis signal dan garis MACD. Jadi potensi lanjut turun sebenarnya ada kalau secara MACD. Kita cek secara bandermologi ya.
Nih kita lihat dulu secara order book dulu. BBRI tadi ditutup 4.250. Ini ada volume trading sangat banyak ya, 1,6 juta lot dengan nilai transaksi 660,4 miliar. Wajar karena ini blue chip ya, saham-saham blue chip. Harga rata-rata per lembar sahamnya itu 4.261. Ini kita lihat tadi AK masih nyimpan barang 139.149 lot dengan nilai transaksinya itu 74,6 miliar. Artinya nilai pembeliannya itu 74,6 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya atau buy averagingnya 4.261 ya, sih di atas harga tutupan. Oh ya, sudah mulai akumulasi ya. Nah, ini menarik. Untuk secara bandarmologi kita lihat hari pertama memang ada distribusi, tapi hari 5, 10, 20 itu akumulasi. Sama dengan asing mulai akumulasi. 5 menit terakhir kita lihat, nah ini 5 menit terakhir akumulasi ya. Ini berarti potensi ada ya, potensi naik ini sebenarnya ada kalau kita lihat. Tapi secara MACD dan stokastik tidak ada ini ya, malah turun. Jadi antara bandarmologi dan teknikal kontradiksi. Jadi kita wait and see untuk BBR ini. Next ITMG kalau kita lihat masih penurunan ya. Kalau kita lihat di sini nih, tadi ditutup dengan candle bearish inverted hammer ya, kita lihat itu minus 3,89%, 21.600 ya. Ini stokastiknya juga belum ada tanda-tanda akan golden cross, walaupun di sini sudah mulai ada pembengkokan arah garis signalnya, tapi belum ada kepastian. Garis MACD malah masih menunjukkan penurunan sesuai dengan osilator histogramnya ya, bearish divergence. Nah, kita lihat sendiri kalau di ITMG ini masih secara order book ya, tadi ditutup 21.600 rupiah ya. Volume tradingnya 145.053 lot, tapi ini sudah fase jualnya lebih besar ya, dengan nilai transaksi 317,7 miliar. Ini juga karena ini saham blue chip ya. Harga rata-rata per lembar sahamnya tadi 21.899. Artinya ada penurunan tadi ya, minus 3,9%. Nah, ini kita lihat kalau secara broker summary malah fase ini ya, fase distribusi. Ini menjual kalau kita lihat. MG punya barang 17.260 37,6 miliar ya. 21.833. Apalagi MG kita lihat punya barang di atas harga last tadi ya. Nah, kita lihat ini 5 menit terakhir fase distribusi baik lokal, domestik maupun asing. Sama ya, daily-nya juga distribusi baik domestik maupun asing. Ini masih lebih besar di bawah turunnya ya ITMG. Next saham SCMA. SCMA kalau kita lihat tadi, ini juga ditutup minus 5,41% di harga 420. Ini sudah gagal break di sini ya, gagal break di 468. Nah, ini mengalami penurunan. Jadi potensi buat turun masih sangat besar ya kalau untuk SCMA ini. Ini stokastik juga mengindikasikan masih dead cross. MACD sudah mulai ini ya, osilatornya mulai menurun, indikasi bakal bearish divergence. Nah, kalau secara bandarmologi kita bisa cek dulu ya. Nah, jadi kalau order booknya tadi ditutup di harga 460. Ini cukup banyak juga ya volume trading tadi. Tapi ini fase penjualan ya, 1,6 juta lot dengan nilai transaksi 66,3 miliar. Harga rata-rata per lembar saham itu 425. Ini
ada mengalami penurunan sebesar minus 5,4% ya penurunannya. Nah ini kalau kita lihat SMA-nya secara broker summary justru banyak yang menjual, berarti fase distribusi ya. Walaupun PD ada punya barang 259.830, nilainya 11,1 miliar di harga 426,5 ya, di atas harga tutupan. Ini pas distribusi kita bisa lihat sendiri secara bandarmologi memang juga fase distribusi baik asing maupun domestik. 5 menit terakhir ada di sini, 5 menit terakhir sudah mulai masih distribusi ya, walaupun 5, 10, 20 kali 5 menit. Next saham berikutnya adalah JMAS. JMAS kalau kita lihat secara trendline ini masih fase sideways. Tadi ditutup di candle ini ya, hanging man, menguat 0,62%, tutup di harga 162. Jadi secara trendline ini saya sideways. Stokastik indikasikan golden cross. MACD masih membentuk bullish divergence. Kalau kita lihat secara order book tadi ditutup di harga 162 ya. Nah ini volume lotnya kecil banget, 954. Nilai transaksinya cuma 15,3 juta. Ini kurang liquid ya kalau kita lihat. Dan ini masih fase distribusi. Kita lihat ya. Ini bisa kita lihat 5 menit terakhir distribusi. Sama 10 time frame daily juga distribusi. Jadi ini potensi masih turun ya, masih besar kalau secara bandarmologi, tapi secara stokastik dan MACD justru naik. Jadi ada kontradiksi. Ada yang distribusi, tapi ada juga potensi naik secara teknikal. Cuman ini memang kurang liquid. Ya kalau penganut teknikal masuk, kalau penganut bandarmologi wait and see, menunggu ya. Next saham SNLK. SNLK kalau kita lihat ini ya tadi ditutup menguat sebesar 2,24%. Ditutup di harga 1.370. Ini sudah masuk overbought ya, jenuh beli. Karena kalau kita lihat dari sini pelan-pelan dari 800 kemudian akhirnya 1.300. Nah ini memang kalau kita perhatikan secara stokastik, secara MACD osilatornya memang mulai mengalami penurunan, tapi masih fase bearish ya, masih fase sideways, jadi sideways bullish. Ini masih wait and see dulu kita ya kalau kita lihat, karena kalau secara order book tadi SNLK ditutup 1.370 dengan volume trading itu 17.976 lot. Nilai transaksi sebesar 2,4 miliar. Cukup besar ya kalau kita bandingkan untuk saham-saham lapis 3, karena ini masuk saham lapis 2 ya kalau kita lihat, karena kalau kita lihat harganya 1.370. Ada kenaikan 2,2%. Kalau secara broker summary ini masih fase distribusi. Ini bisa kita lihat dengan ini bandarmologinya distribusi ya. Ini time frame daily 5 dan time frame 5 menit terakhir juga sama ya, distribusi. Walaupun di 50 menit terakhir tadi ada fase akumulasi. Tapi secara keseluruhan ini sudah mulai tanda-tanda penurunan, wait and see, karena sudah sangat tinggi ya naiknya ini. Next saham berikutnya MSIN. Sama ya, MSIN ini masih fase sideways, kita lihat secara trend line ya.
Ini secara trendline fase sideways membentuk candle doji, ditutup di harga 500. Ini kalau kita lihat stokastiknya dead cross, MACD nya kalau kita lihat ini bearish divergence ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat secara order book tadi ditutup di harga 500, volume trading 61.846 lot, kurang banyak ya. Nah, nilai transaksinya sangat besar juga ya, 3,1 miliar. Harga rata-rata 501 per lembar saham. Ini secara broker summary justru mengalami distribusi. Kita lihat di sini ya. Nah, ini 1 sampai 5 hari terakhir distribusi, 5 menit terakhir tadi kita lihat ya, 5 menit terakhir distribusi juga ya, asing oleh distribusi, asing distribusi. Ini masih potensi masih potensi sideways, belum ada tanda-tanda atau signal yang mengindikasikan untuk strong buy. Next berikutnya adalah TOWR. TOWR tadi kalau kita lihat ini juga bisa disebut falling WG ya, kalau kita lihat tarik di sini. Menarik. Ini tadi kita lihat ya, ini membentuk candle inverter hammer, ditutup menguat 1,31% pada harga 1160. Jadi sudah harga ini ya sudah mantul di harga ini 1150 ya. Secara stokastik ini golden cross, jadi sudah golden cross ya. MACD juga bullish divergence. Secara order book kalau kita lihat TOWR 1160 harga tutupannya tadi. Volume tradingnya cukup banyak, 953.832 lot dengan nilai transaksi 110,9 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya itu 1163. Kalau secara broker summary masih fase distribusi. Kita lihat bandarmologi memang fase distribusi ya kalau time frame daily. 5 menit terakhir sama fase distribusi. Ini potensi masih di bawah turun. Kemungkinan di bawah turun versi bandarmologi ada, dan versi stokastik dan MACD malah mengalami kenaikan. Jadi ada kontradiktif antara bandarmologi dan technical analisisnya. Kemungkinan ini asing yang masuk ya, jadi membentuk garis golden cross, dan ini oscillatornya juga menurun. Wait and see lah ya, kita lihat kalau memang di sini mampu break nanti naik atau bullish,
ya bisa masuk. Next, saham berikutnya adalah BMHS. BMHS secara trendline kita lihat ini masih fase penurunan ya. Ini kalau kita lihat dari sini belum ada indikasi pembalikan arah. Ini ya. Ini tadi ditutup dengan candle hanging man, mengalami penurunan sebesar minus 0,55%. Ditutup di harga 905. Secara stokastik memang ini sudah golden cross. MACD juga sudah sedikit ya, osilator histogramnya mulai menurun, tapi masih fase sideways osilator. Kecuali stokastik memang sudah indikasi golden cross, tapi ini masih bearish ya. Setelah candle doji kemudian terbentuk candle bearish hanging man. Kalau kita lihat secara order book tadi ditutup 905 ya, ada penurunan minus 0,5%. Volume trading yang cukup menarik ya, 255.593 lot dengan nilai transaksi 23,2 miliar. Harga rata-rata per lembar itu 908. Kalau secara broker summary kita lihat ini fase distribusi. Ini bisa kita lihat dengan bandarmologi time frame daily memang distribusi baik domestik maupun asing, baik time frame daily maupun time frame 5 menit terakhir. Ini potensi di bawah turun masih besar ya, kecuali indikator stokastik menunjukkan pembalikan arah, makanya ini masih wait and see. Next, saham berikutnya adalah JSKY. JSKY tadi kalau kita lihat itu ditutup minus 6,83%, artinya ARB. Setelah fase sideways yang panjang dan sempat menguat sehari sebelumnya, ternyata kemudian mengalami ARB. Dan ini masih potensi di bawah turun ya. Belum ada indikasi pembalikan arah lagi bullish. Stokastik masih menunjukkan dead cross. MACD juga kalau kita lihat masih osilator histogramnya mengalami penurunan. Belum ada kenaikan. Walaupun secara garis signal dan MACD terjadi pantulan golden cross. Jadi ini potensi masih bearish sideways. Istilahnya trend lainnya masih potensi sideways. Kalau secara order book ya, ini kita lihat ARB ya. Volume trading juga cukup banyak ya, 1,1 juta lot dengan nilai transaksi 13,1 miliar. Harga rata-rata per lembar saham 123. Nah, kita lihat tadi distribusi ya, yang masih nyimpan barang DR sebanyak 39.497 lot, atau kalau kita nilaikan ini 488 juta. Ini secara bandarmologi yang time frame daily masih distribusi, walaupun asing 5-20 hari terakhir akumulasi, tapi 5 menit terakhir juga kita lihat masih distribusi, dan 25 menit terakhir ada akumulasi.
tapi di atas 50 dan 100 menit itu distribusi. Asing netral tapi ada akumulasi di 100 menit terakhir ya. Jadi mungkin di sininya. Nah, kita lihat nih, ya kan? Di hourly itu ada yang distribusi. Tapi overall secara keseluruhan ini masih potensi dibawa turun ya. Next berikutnya adalah BOS. BOS sama ya, masih sideways kalau kita lihat ini. Masih belum ada tanda-tanda kenaikan ya kalau kita lihat. Tadi ditutup yang Gravestone Doji di harga 90 mengalami penguatan 1,12%. Kalau kita lihat ini membentuk golden cross ya. Stokastiknya di area overbought. MACD menunjukkan ya osilator histogramnya mulai mengalami penurunan ya. Jadi mulai bergerak ke arah positif. Tapi belum ada indikasi yang kuat untuk bahwa ini akan mengalami pembalikan arah. Karena secara broker summary kita lihat dulu bos. Bos, kalau kita lihat untuk order booknya sendiri ditutup di harga 90, volume tradingnya cukup banyak ya, 200.236. Nilai transaksinya 1,8 miliar, averaging itu harga 90 ya per lembar saham. Wajar ya karena ini saham lapis 3. Kita lihat ini masih fase distribusi ya kalau kita lihat. Ini YP masih ada punya barang 11.859 lot, tapi cuma 107,3 juta ya, gak kuat untuk ngangkat harga saham ya. Dan ini secara bandarmologinya masih ini distribusi top 5 broker accumulation itu distribusi tapi asing melakukan akumulasi. Jadi menarik ya, kita bisa menunggu ini 5 menit terakhir, time frame 5 menit terakhir kita lihat. Ini 5 menit terakhir memang ada distribusi, tapi 25 sampai 50 menit terakhir itu ada akumulasi. Asing 100 menit terakhir akumulasi, kita bisa lihat cek di sini hourly-nya. Ini ada yang akumulasi ya, tapi masih asing akumulasi cuman banyak. Ini bos menarik untuk kita tunggu ya. Ada kemungkinan diangkat ya, karena volume trading dengan nilai transaksi juga cukup mendukung ya. Next, Yata kalau kita lihat secara trendline masih penurunan ya. Nih, retrace kemungkinan kembali 50 ini ada ya untuk Yata. Ini juga kalau stokastiknya kita lihat masih dead cross, lebih MACD masih bearish divergence. Jadi kita nggak usah cek secara broker summary dan order book serta bandarmologi ini, karena ini potensi di bawah 50 ya, cukup besar. Next, saham berikutnya adalah BRMS. Nah, ini menarik. BRMS masih fase sideways di sini. Tadi membentuk candle inverted hammer. Ditutup menguat ya, sebesar 4,26% di harga 98. Kalau kita lihat stokastiknya sudah golden cross tadi ya. Ini di sini golden cross-nya, dan di sini emas ininya menarik ya, karena kalau kita lihat ini osilator terakhir histogramnya itu, osilator histogram terakhirnya itu sudah mulai lebih kecil dibanding osilator histogram sehari sebelumnya. Ini indikasi mulai mengalami penguatan, berpotensi membentuk bullish divergence untuk osilator histogram MACD. Kalau secara
Secara order book tadi kita lihat ya, ini ditutup di harga 98. Secara order book BRMS ditutup di harga 98. Volume trading 7,2 juta lot dengan nilai transaksi 71,2 miliar. Harga rata-rata per lembar sahamnya itu 98. Kenaikannya 4,3%. Cukup banyak ya kalau kita lihat. Jumlah total volume antrian di BIT itu 2 juta lebih ya, hampir 3 juta. Sementara antrian offernya sendiri itu 4 juta lebih. Jadi banyak yang melakukan penjualan. Tapi secara broker summary ini sebenarnya masih fase akumulasi ya. Ini bisa kita lihat di sini bandarmologinya akumulasi ya. Walaupun asing ada melakukan penjualan. Jadi kemungkinan bisa ke harga 102 ya. Ini. Next saham berikutnya adalah Look. Look secara trendline ini arah ya. Ditutup menguat 25,25%. Membentuk candle bullish Morobosu. Ditutup di harga 290. Secara stokastik masih di zona Golden Cross. Dan untuk MACD-nya, isolator histogramnya masih bullish divergence. Kalau secara order book tadi ya ditutup di harga 290. Volume trading 2,7 miliar dengan nilai transaksi mencapai 72,4 miliar. Maaf, volume tradingnya tadi 2,7 juta lot, bukan 2,7 miliar ya, bukan. Ini nilai transaksinya sangat banyak juga ya, 72,4 miliar dengan nilai rata-rata 268. Nah ini kita lihat broker summary-nya masih fase distribusi ya, pakai arus. Untuk broker summary-nya masih fase akumulasi. Bisa kita lihat ya, ini bandarmologinya atau pipe broker accumulation itu masih akumulasi ya, asing yang distribusi. Jadi ini potensi lanjut sebenarnya besar ya. Bisa jadi break di harga 342. Next saham berikutnya adalah CBMF. CBMF secara trendline ini masih fase sideways. Tadi ditutup dengan candle doji ya, Gravestone doji. Ditutup minus 5,83%. Jadi ada mengalami penurunan ya sebesar 5,83%. Berarti ini candle tadi bukan doji, candle inverted hammer. Maaf ya. Ini kalau kita lihat secara stokastik membentuk dead cross. Jadi potensi dibawa turun ya. Pun dengan MACD kalau kita perhatikan MACD terbalik. MACD justru bullish divergence. Jadi ada kontradiksi antara stokastik dan MACD. Secara order book kita lihat tadi harga lastnya 97, volume tradingnya cukup banyak ya, 557.201 dengan nilai transaksi 5,6 miliar. Berarti banyak melakukan open sell ya. Order sell tadi banyak. Secara broker summary kalau kita lihat ini sama ya, fase distribusi. Bisa kita lihat di sini ya. Memang ini ada akumulasi satu hari terakhir, tapi 5, 10, 20 hari terakhir itu distribusi. Tapi menarik karena yang ada akumulasi oleh asing ya. 5 menit terakhir kita lihat ini, 5 menit terakhir tadi distribusi. Nah asing akumulasi, ada juga yang akumulasi, jadi menarik ya. Kalau CBMF ini potensi naik ada, tapi potensi turun juga ada. Artinya wait and see lah, karena agak meragukan ya. Next saham BAPA. BAPA kalau kita lihat tadi
sudah berhasil break ya di sini di harga 56. Ini sudah mantul dari harga 51. Jadi sudah naik terus. Tadi sempat menguat, bukan naik sempat ya, maaf. Tadi menguat sebesar 7,41%. Ditutup di harga 58, sempat ke harga 59. Ini setelah fase 1E di sini ya, kita lihat ini fase 1E di sini. Ini kemudian bullish ya sebesar 7,41%. Jadi potensi naik untuk chart candlesticknya, dan stokastik mengindikasikan naik ya karena golden cross dan masih melanjutkan kenaikan. Bahkan ini menyentuh level 80 ya, 80,02 untuk harga stokastik. Dan stokastik menunjukkan bullish divergence berdasarkan isolator histogramnya. Bisa kita lihat secara order book tadi ditutup di harga 58. Volume trading kalau kita lihat ini 803.610 lot dengan nilai transaksi 4,6 miliar. Jadi udah bullish ya. Nah, kalau broker summary bisa kita perhatikan ya, masih antara distribusi maupun akumulasi, jadi masih seimbang ya. Banyak juga yang menjual, banyak juga yang membeli. Ini kalau kita lihat tadi YP tadi kan, ini fase distribusi ya, ini fase akumulasi secara net tadi ya, kita lihat. Walaupun BQ cuma punya barang 37.000 satu lot di harga 55,9 rupiah per lembarnya, totalnya itu 189,75, belum terlalu kuat ya buat mengangkat. Dimana 5 menit terakhir masih ada distribusi. Untuk time frame daily-nya sendiri satu hari terakhir itu akumulasi ya. Ini kita mesti wait and see, menunggu, karena takutnya begitu dibawa naik langsung turun. Jadi bisa, kesimpulannya begini, bisa saja ini naik dulu baru dibawa turun. Kalau dia mampu break di harga 60 dan bertahan di harga tersebut bahkan naik, maka dia akan lanjut naik. Kalau enggak, berarti kemungkinan dibawa turun lagi. Karena stokastik MACD mendukung untuk naik ya. Broker summary juga ada yang mendukung, maupun bandarmologi. Jadi kesimpulannya ini bisa saja naik. Ada potensi melanjutkan kenaikan, tapi ada juga potensi untuk dibawa turun ya. Tetap hati-hati. Next, saham berikutnya adalah CSIS. CSIS tadi kalau kita lihat ditutup menguat ya 5,15% di harga 102, membentuk candle bullish Marubozu, tapi masih dalam tren bullish sideways. Jadi masih fase sideways ya. Nah, stokastiknya sendiri kita lihat ini sudah golden cross di sini. Potensi lanjut. MACD kita lihat oscillator histogramnya juga mulai menurun, berarti potensi lanjut. Tinggal broker summary dan bandarmologi. Kalau order booknya kita lihat ditutup di harga 102 ya. Nah, volume trading 537.877 lot dengan nilai transaksi 5,4 miliar. Harga rata-rata per lembar saham itu 100 ya. Ini potensi naik ya kalau kita lihat. Kalau broker summary-nya sendiri masih fase akumulasi ya. Nih, kita lihat fase akumulasi. AG punya barang sebanyak 130.501 lot dengan nilai 1,3 miliar di harga 99,7 rupiah per lembar. Berarti ini sudah di bawah harga tutupan tadi ya.
Ini kita lihat bandarmologinya memang akumulasi untuk time frame daily-nya ya, baik lokal maupun domestik atau baik domestik maupun asing. Kita lihat ini kecuali untuk time frame 5 menit terakhir ini ada distribusi, ada yang sempat menjual, tapi kemungkinan lanjut sebenarnya ini lebih besar ya kalau kita lihat. Next saham berikutnya adalah POWR. POWR tadi ditutup candlenya doji. Jadi masih fase penurunan ke sini, ditutup candle doji. Potensi biasanya seperti ini mesti menunggu candle berikutnya apakah bearish atau bullish. Tapi biasanya kalau kita lihat trennya ini masih potensi dibawa ke harga 600. Karena dari sini ke sini ini masih fase sideways. Kita lihat stokastik masih dead cross ya. Nah, MACD juga masih bearish divergence berdasarkan isolator histogramnya. Secara order book tadi ditutup ya di harga 635, sama dengan harga open dan harga sehari sebelumnya. Volume tradingnya 62.660 dengan nilai transaksi 4 miliar. Harga rata-rata 635 per lembar saham. Secara broker summary ini fase distribusi. Nah, bisa kita lihat secara bandarmologi memang distribusi ya. Asing ada akumulasi ya. Asing ada melakukan pembeli kalau kita lihat 5 menit terakhir. Nah, ini 5 menit terakhir menarik karena asing dan domestik itu ada melakukan akumulasi. Jadi pantau ya buat POWR ini, walaupun dia distribusi tapi potensi balik arah sebenarnya besar. Apalagi ini kita lihat tadi candle doji ya, jadi bisa kita pantau saja apakah akan, jangan masuk dulu, kita menunggu candle konfirmasi berikutnya. Next saham yang terakhir adalah KBAG. KBAG kalau kita lihat ya, ini ditutup dengan candle inverted hammer menguat 1,54%. Ditutup menguat sebesar 1,54% pada harga 66 sekaligus harga close-nya ya. Jadi kita lihat 2 hari terakhir ini menguat ya. Ini sebenarnya masih fase sideways tapi mantul di sini di harga 60. Jadi potensi naik sebenarnya ada. Apalagi tadi sempat break di harga 69. High-nya tadi sempat menyentuh level harga 71. Nah, ini kita mesti wait and see kayaknya ya, karena gagal break juga di harga 76. Apalagi secara stokastik ini membentuk dead cross. MACD juga indikasi bearish divergence walaupun belum terlalu nampak, tapi indikasi atau signalnya sudah ada mengarah ke sana. Nah, kalau kita perhatikan order booknya tadi ditutup di harga 66, volume tradingnya 7,1 juta lot dengan nilai transaksi 48,4 miliar, harga rata-rata 68. Kita lihat ya, dan broker summary-nya fase akumulasi. Ini menarik ya, PG ada penyebaran 1,2 juta lot di harga 69,4 rupiah per lembar saham dengan nilai sebesar 8,3 miliar. LS juga ya sama, ada beberapa ini di atas atau ya di atas harga tutupan tadi. Jadi ada beberapa broker itu di atas harga tutupannya tadi. Ini menarik ya kalau kita lihat.
Karena KBAG bandarmologinya indikasi justru akumulasi. Asing ada juga akumulasi ya. Domestik lebih-lebih. Nah ini kita lihat domestik 5 menit terakhir ada yang netral tapi ada akumulasi. Asing netral ya. Ini potensi lanjut naik sebenarnya sangat besar ya. Kecuali secara stokastik yang mengindikasikan ini di sini memang dead cross. Semoga ya bisa membentuk, artinya semoga bisa break di harga 76. Potensi ke sana ada ya. Jadi pantau. KBAG ini sangat menarik. Oke, demikian sobat traders beberapa review saham-saham yang potensial buat 1 November 2021. Jangan lupa silahkan bantu like, comment, share, dan subscribe. Serta sekali lagi bahwa jika rekan-rekan trader ingin belajar saham dari nol sampai mahir, rekan-rekan trader bisa membeli book yang sudah kami buat dengan judul Tips Sukses Trading dan Konsisten Cuan. Rekan-rekan trader akan melihat contoh-contoh trading di dalam dan cara menganalisa saham sampai cara screening saham. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.